Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Istiqomah dari NIM 303. Saya dari kelas manajemen F dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menerangkan materi strategi Islam dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, ini adalah tampilan dari menu perkenalan. Selanjutnya masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan. Ilmu adalah serangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif, dilakukan dengan beberapa metode berupa prosedur sehingga menghasilkan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala alam, masyarakat, atau manusia dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran, pemahaman, memberikan penjelasan atau melakukan penerapan. Sedangkan teknologi itu merupakan aplikasi dari kreativitas manusia yang berkaitan dengan alat dan bahan serta diwujudkan dalam bentuk materi yang digunakan untuk membantu tercapainya kebutuhan manusia. Selanjutnya, dampak iptek terhadap pendidikan Islam. Permasalahan baru yang tampaknya harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam pada khususnya adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi nilai-nilai agama. Terjadinya benturan antara nilai-nilai sekuler dengan absolutisme dari Tuhan. Akibatnya, rentan pola pikir manusia teknologis yang bersifat pragmatif, relativis, menuntut pendidikan Islam harus membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan dan menangkalkan dampak negatif dari iptek terhadap nilai-nilai etika keagamaan Islam, serta nilai-nilai moral dalam kehidupan individual dan sosial. Selanjutnya adalah pendidikan Islam berwawasan iptek. Menurut Habib Toha berpendapat ada dua strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama yaitu strategi global yang terdiri dari pendekatan sistematik. Dalam bidang pendidikan yaitu diperlukan keputusan politik. Alasannya karena negara Indonesia sebagai negara kesatuan sehingga perlu disusun sistem nasional dalam berbagai bidang, misalnya sistem politik nasional, sistem ekonomi nasional, sistem demokrasi nasional, termasuk juga sistem pendidikan nasional. Yang kedua adalah pendekatan proses, artinya meningkatkan makna sistem pendidikan nasional melalui pendidikan yang berwawasan nilai. Selanjutnya adalah strategi sektoral. Strategi ini bersifat temporal dan kondisional. Maksudnya, pendekatan-pendekatan yang ditawarkan tidak dapat diterapkan pada setiap kondisi dan waktu. Adapun pendekatan yang ditawarkan adalah Islamisasi ilmuwan, Islamisasi iptek, dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Pendidikan Islam ada dua tujuan yang harus dicapai. Yang pertama yaitu kebahagiaan dalam tujuan jangka panjang atau kebahagiaan ukhrawiyah dan tujuan jangka pendek atau kebahagiaan duniawiyah. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan Islam. Ada dua pendapat. Yang pertama dari Sayyid Sabiq, yaitu suatu aktivitas yang mempunyai tujuan mempersiapkan anak didik dari segi jasmani, akal, dan rohaninya, sehingga nantinya mereka menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun umatnya atau masyarakatnya. Yang kedua adalah dari Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani. Pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkat laku yang menjadi pada diri individu maupun masyarakat. Sumber-sumber landasan pendidikan Islam ada tiga. Yang pertama adalah dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad.
Yang dari Al-Quran itu maksudnya dalam kandungannya terdapat ajaran-ajaran pokok yang berhubungan dengan segala aspek dalam kehidupan sehari-hari, yang berhubungan dengan masalah iman atau yang disebut dengan akidah serta amal yang bisa disebut syariah. Kalau dari As-Sunnah itu sumber ajaran kedua setelah Al-Quran yang mana di dalamnya juga mengatur segala bentuk kaidah dan syariah. Ijtihad karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut ijtihad dalam bentuk penelitian. Ekstensi pendidikan Islam dalam menghadapi modernisasi. Strategi pendidikan Islam menghadapi modernisasi. Yang pertama adalah motivasi kreativitas ke arah pengembangan iptek, di mana nilai-nilai Islam menjadi acuan. Yang kedua, mendidik keterampilan dan manfaat produk iptek. Yang ketiga, menciptakan jalinan yang kuat antara agama dan iptek dan hubungan yang akrab dengan ilmuwan. Yang terakhir adalah menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap masa depan umat manusia melalui kemampuan menginterpretasi ajaran Islam. Pendekatan yang sesuai untuk pembelajaran nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Yang pertama adalah pendekatan pengalaman, yakni memberikan pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan. Yang kedua adalah pendekatan pembiasaan, yakni memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya atau akhlakul karimah. Yang ketiga, pendekatan emosional, yakni usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami, dan menghayati akidah Islam, serta memberi motivasi agar peserta didik ikhlas mengamalkan ajaran agamanya, khususnya yang berkaitan dengan akhlakul karimah. Yang keempat adalah pendekatan rasional, yakni usaha untuk memberikan peranan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama. Yang kelima adalah pendekatan fungsional, usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkah perkembangannya. Yang keenam adalah pendekatan keteladanan, yakni menyuguhkan keteladanan baik yang langsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidik dan tenaga kependidikan lain yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan. Selanjutnya adalah integritas pendidikan Islam terhadap iptek. Prinsip yang harus dilakukan guna mencapai iptek dirangkum oleh Habibie. Yang pertama adalah melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atau SDM dalam bidang iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Yang kedua adalah mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri, serta melakukan usaha yang serius dalam merealisasikan konsep tersebut. Yang ketiga, adanya transfer aplikasi dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan masalah yang nyata. Yang keempat adalah kemandirian teknologi tanpa harus bergantung ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri hingga mampu bersaing dengan arena internasional. Oke, yang terakhir ini adalah inti dari integritas pendidikan Islam terhadap iptek. Yang pertama, pendidikan Islam itu harus mampu menyeimbangkan konsep pembelajaran dengan iptek yang diberlakukan. Yang kedua, pendidikan Islam juga harus mampu menahkodai dampak negatif dari iptek, khususnya terdapat nilai-nilai etika serta moral dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.